Oke ya, nanti kita akan banyak diskusi. Tadi ini saya sudah bacakan terkait dengan apa yang dimaksud dengan buku referensi. Oke, kita masuk kepada ini sebenarnya apa ya? Sangat teoritis sehingga mungkin nanti mungkin kalau perlu tuh peserta di sini kita kasih challenge nih Mbak Yosi nih ya. Siapa nih mungkin bisa lah gitu ya. Kalau dengan saya mungkin boleh lah sharing gitu ya. Maksud saya itu kalau bisa ngasih, wih yang ikut workshop hari ini gratis diterbitkan di Pustaka Bintang misalnya, why not gitu ya, kenapa tidak. Saya rasa kalau topiknya menarik, kemudian juga istilahnya pasarnya juga bagus ya, kenapa tidak gitu ya. Banyak buku saya juga yang diterbitkan, termasuk juga trennya ini kita akan lihat di industri buku ini, beberapa publisher itu sudah termasuk buku saya di satu penerbit besar ya di Jakarta itu dia ya hanya e-booknya saja, format PDF ya, bukan PDF sebenarnya, dia ada format khusus yang dijual di toko mereka punya gitu ya, sehingga kemudian ya harganya lebih murah. Ketika kita akan beli hard copy ya tinggal print on demand ya, itu juga menjadi pilihan juga. Jadi mungkin nanti yang bisa, bahkan hari ini tuh yang sudah punya outline atau buku yang sudah jadi, oke lah kita kasih gratis untuk diterbitkan gitu ya, dengan seleksi gitu ya. Nah, oke ya. Jadi untuk menulis sebuah buku referensi sebagaimana buku-buku yang lainnya memang terkait dengan ya topik utama ya, dan topik utama ini biasanya ya ditentukan oleh apa? Oleh yang paling standar itu adalah background pendidikan kita. Latar belakang pendidikan kita ya, ini mungkin disebut dengan profesional ya. Misalnya ya kebetulan saya di Islamic Law ya, di Islamic Economic and Business, sehingga buku-buku saya banyak di ekonomi, bisnis ya, keuangan, syariah ya. Walaupun saya juga beberapa juga menulis tadi buku pendidikan juga gitu ya, bahkan buku filsafat juga saya menulis juga gitu, di manajemen SDM juga saya menulis juga gitu ya, karena tadi ada beberapa unsur, bukan hanya profesional tapi nanti ada challenging ya, sesuatu yang menantang gitu ya. Kenapa? Karena manfaat utama dari menulis ini kalau buat saya pribadi yang saya rasakan itu adalah ya saya lebih pintar gitu ya, wallah alam gitu ya. Maksudnya itu saya lebih banyak pengetahuan ketika saya menulis buku ya, termasuk saya punya program yang syahada, yang satu sajian ayat dan hadis itu saya lebih paham dengan menuliskannya, apalagi dituliskan dengan tangan. Salah satu metode yang digunakan para tokoh-tokoh di Timur Tengah ketika mereka menghafal Al-Quran itu adalah dengan menuliskannya sebanyak 10 kali ya. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian menulis 10 buku tentang riset metodologi, metode penelitian, saya yakin sudah di luar kepala semua tuh ketika mengajar ya. Jangankan 10 buku, 5 buku saja ya, menulis 5 buku tentang metode penelitian dengan pendekatan yang berbeda-beda misalnya ya itu kita akan paham ya. Saya sebut saja mungkin ya, guru saya juga Profesor Dr. Sugiono dari UMJ itu ya, dari UNJ ya, beliau menulis buku lebih dari 20 ya, udah di luar kepala semuanya. Karena dengan menulis itu sejatinya kalau boleh saya katakan, menulis itu adalah untuk diri kita sendiri ya. Jadi menulis untuk diri kita sendiri, jadi kita lebih paham, kita lebih tahu. Misalnya background saya adalah kualitatif ya, tapi kemudian ketika tadi saya mengajar statistik gitu ya, mau tidak mau saya harus baca, kemudian saya juga menuliskan juga, saya bikin tulisan juga tentang metode penelitian statistik juga, jadi saya juga jadi tahu juga. Dan alasan terbesar kenapa saya menulis buku dulu itu sebenarnya ketika saya sudah kuliah S1 gitu ya mungkin karena secara ekonomi kurang, sehingga kayaknya aduh berat nih kayaknya kalau untuk kuliah S2 gitu ya, apalagi S3 gitu ya, sehingga kemudian tapi saya ingin belajar gitu ya. Saya waktu itu belum bisa kuliah di S2 gitu ya, tapi saya ingin belajar gimana caranya. Ya menulis buku gitu ya. Pertama menulis artikel, boleh lihat di blogspot saya masih pakai blogspot, di website official juga ada. Di blogspot itu dari 2010 gitu ya, tulisan-tulisan saya masukkan semuanya, dan itu ya, jadi kita ternyata seperti ini, pemahaman itu lebih ketika kita hanya menyampaikan saja ya dengan menulis ini. Jadi menulis adalah untuk diri kita sendiri. Nanti kalau dengan pendekatan spiritual, saya menyebutnya dengan spiritual writing. Itu udah terbit juga di satu penerbit juga di Jogja juga, dan juga The Spirit of Writing itu juga terbit di UCYP di Malaysia juga dalam bahasa Melayu. Artinya
ya kita pahami dulu ya, ini yang paling penting itu semangatnya gitu. Kalau itu ya sambil sambil berjalan teknis gitu ya, tentukan topik utama ya, tadi salah satunya adalah background dari pendidikan kita gitu. Yang kedua adalah topik yang kita sukai gitu ya. Tadi yang saya suka itu topik itu, saya suka topik filsafat, antropologi, kemudian juga hukum bagian saya, ekonomi dan bisnis ya, IT juga gitu ya. Itu mungkin bagian-bagian yang saya sukai gitu, sehingga kemudian saya banyak menulis tentang itu gitu ya. Ada juga yang memang kita nggak terlalu suka tapi menantang gitu untuk ditulis. Misalnya saya menulis buku tentang menaklukkan Asia. Kemudian yang dengan teman di UTM Malaka itu menggenggam Nusantara. Sekarang dalam proses saya ingin mengikuti Jayabaya, saya sedang menyusun tentang menjangka Nusantara. Jadi bukan paranormal ya, menjangka Nusantara itu artinya memprediksikan kira-kira, tapi nanti perspektifnya bisnis sebenarnya itu. Jadi Indonesia ke depan itu akan seperti apa gitu ya. Ini kayaknya perlu meditasi dulu kayaknya nih biar tahu gitu ya. Tapi enggak, kita ilmiah gitu ya. Jadi mendeskripsikan untuk istilahnya itu melihat bagaimana sebenarnya ke depan itu Nusantara ini atau Indonesia ini dalam konteks bisnis sebenarnya. Bisa nggak Indonesia itu menjadi, karena ini kelanjutan tadi mulai dari menaklukkan Asia, kemudian menggenggam Nusantara itu di Penerbit Mayor di Jakarta, kemudian yang ketiga ini menjangka Nusantara gitu ya. Jadi bagaimana nih termasuk juga menjangka buku ini, kira-kira penerbit buku ini sampai kapan nih bertahan ini ya, strategi apa yang dilakukan misalnya sekarang itu dengan book chapter. Alhamdulillah nih tadi yang beberapa itu kayaknya lebih dari 50 buku saya itu ada book chapter. Saat ini ada 5 yang lagi proses, kemudian 5 lagi proses untuk terbitan untuk dipublikasi, 5 lagi proses menulis juga gitu ya. Nah kayaknya nih usulan nih untuk ini Bang Lalu nih, apakah Pustaka Bintang akan juga terjun ke dunia book chapter yang banyak banget pemainnya ini ya gitu ya. Mungkin ada beberapa itu juga mereka mengambil oke, karena beberapa dosen tuh nggak mau Pak, katanya kalau book chapter tuh nggak diakui kumnya. Nah ya silakan aja makan kumnya gitu ya. Kalau saya bukan hanya kum gitu, tapi apa ya, kam juga sama kim gitu kali ya. Enggak bukan itu. Tapi nanti bisa dibatasi mungkin hanya 3 orang. Pustaka Bintang juga menerbitkan buku saya yang 3 orang dengan teman-teman dari IPB itu juga 3 orang gitu ya. Ini juga lebih apa ya, dia lebih mendalam dan lebih multi perspektif ketika menulis itu tidak hanya satu buku ya, tidak hanya satu penulis gitu ya. Ini juga mungkin buat teman-teman nih, ayo yang mau mungkin sinergi ya, mungkin yang perlu yang perlu dibantu untuk menulis dengan saya siaplah 24 jam gitu ya untuk kita bisa sama-sama menulis. Oke ya, topik minimal tadi 2 untuk tentukan topik utamanya. Nanti kayaknya nih Mbak Yosi nih kayaknya nanti kita mau kasih langsung, silahkan Ibu dan Bapak sekalian peserta ini untuk menentukan topiknya. Karena nanti yang kedua kita langsung buatkan outline bukunya. Wah gitu ya. Menarik nih, ini bagi para peserta sudah bisa langsung menyiapkan topik utamanya gitu ya Pak. Betul. Bisa dikonsultasikan dalam penulisan ini. Betul. Baik. Ya, jadi topik utama ini nanti bisa jadi judul atau judul itu belakangan. Yang penting topik atau tema utama. Ya mungkin kalau agak salah sedikit main topik, karena bahasa Inggris ya, main topik atau tema utamanya. Oke, kita tantang kayaknya Mbak Yosi ya. Oke. Ibu dan Bapak sekalian yang punya tema utama buku ya, maka di langkah kedua itu adalah membuat outline buku ya. Biasanya kalau membuat outline ini biasanya ini nih apa namanya, saya biasa bisa pakai mind map ya, bisa pakai daftar isi bayangan, atau mungkin juga kombinasi antara mind map dengan coret-coretan, sehingga kita ini sebenarnya lebih memudahkan walaupun tidak pedoman utama gitu ya. Jadi langkah kedua setelah topik misalnya nih tadi ya buku saya aja lah, saya mau menulis tentang menjangka Nusantara. Itu judulnya karena udah jadi judul gitu. Sebelumnya sebenarnya saya ingin lanjutan dari buku Menggenggam Nusantara. Kalau Menggenggam Nusantara itu tentang bagaimana posisi dari Nusantara ini dalam konteks bisnis dunia gitu ya. Sehingga kemudian, tapi kira-kira ke depan kayak gimana nih? Apakah misalnya Nusantara dalam spesifik ini Indonesia ya, apakah Indonesia itu akan mengulangi gilang gemilangnya Nusantara Sriwijaya atau mungkin juga Majapahit gitu ya, atau mungkin akan seperti apa
kita lihat ini aja gitu ya. Jadi, nah berarti saya akan bicara tentang kalau pertama itu, yang keduanya adalah membuat outline buku. So, ketika saya menulis tentang menjangka Nusantara, saya mungkin agak aneh menjangka, gitu, tapi nggak apa-apa, itu pilihan kata saya. Jadi biar itu lanjutan Jangka Jayabaya. Mungkin kalian suka sejarah gitu ya. Jadi kita pakai imbuhan menjangka Nusantara. Jadi, oke, saya berarti bicara tentang bagaimana sebenarnya mungkin Nusantara di masa lalu, capaian-capaian dari gilang gemilangnya peradaban yang ada di Nusantara. Kemudian juga Nusantara dalam konteks sekarang ini Indonesia dari berbagai kepemimpinan sampai saat ini. Nah, kira-kira prediksi ke depan itu akan seperti apa? Bisakah bertahan Indonesia ini dalam 100 tahun ke depan? Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini bagian dari menjangkat, tapi memang saya lebih perspektifnya itu adalah bisnis atau ekonomi lebih tepatnya, gitu ya. Jadi bukan prediksi-prediksi yang lainnya, tapi perspektifnya adalah ekonomi. Nah, outline-nya sudah ada, minimal kalau tadi kalau umpamanya di buku referensi itu minimal 12 kali pertemuan misalnya, ya kita bagi menjadi 12 bagian. Ya kan? Nah, setelah itu 12 bagian baru langsung dari masing-masing itu di breakdown menjadi sub bagian buku. Nah, ya. Jadi tulis menjadi sub bagian buku. Ya, jadi tadi pertama misalnya saya kasih contoh ya, atau mungkin saya tukar lah, itu menjangka Nusantara ke depan ya. Yang berikutnya misalnya saya juga lagi menulis tentang sangat klasik tadi, filsafat ilmu. Ya, kebetulan perspektifnya Islam ya. Jadi saya bicara tentang ontologi, aksiologi, kemudian epistemologi gitu ya, sampai kepada metodologi. Ya, nah bagaimana nih misalnya ketika bicara tentang metodologi, standar sebuah kebenaran. Oh, jadi kayak kuliah jadi ya, bukan nulis sub gitu ya, menulis sub bagian buku gitu ya. Jadi pertama lah gitu ya, ketika bicara tentang misalnya satu bagian babnya itu adalah epistemologi Islam, gitu kan. Ini temanya agak berat ini ya, epistemologi Islam. Maka dalam epistemologi Islam itu di subbab yang pertama saya berbicara tentang standar kebenaran multi perspektif, ya kan. Ada kebenaran yang sifatnya sains, ada kebenaran yang sifatnya agama gitu ya, ada yang kebenaran sifatnya itu adalah rasio gitu ya, ada yang kebenaran sifatnya itu adalah misalnya kolbu atau hati. Nah, itu saya letakkan di sub bagian dari bab utama ya. Nah, setelah sub bagian itu ada sampai kepada tiap paragraf gitu ya. Ini pengalaman ya. Jadi setiap paragraf pun kita urutkan ya. Kita juga buat outline-nya sesuai dengan apa tadi sub bagiannya. Ini sebenarnya untuk memudahkan sehingga nanti ketika kita menulis ini level yang ya cukup ideal gitu ya. Jadi ada keterpaduan antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Wah, kebetulan saya nguji skripsi tesis gitu ya, itu sudah ratusan, kayaknya udah banyak banget gitu, sehingga tahu persis nih ketika kita membaca detail kita akan menemukan antar paragraf itu dia kurang padu gitu ya. Jadi kuncinya adalah keterpaduan antar paragraf, dan itu bisa dibantu dengan menuliskan outline dari sub bagian buku atau sub bagian bab atau sub bab gitu ya. Jadi sekali lagi outline itu bukan hanya per babnya, tetapi subbab dan konten dari subbabnya itu sendiri gitu ya. Nah, makanya nanti boleh ada yang mau nanya nih, Mbak Yusi nih itu apa, seperti apa gitu, kayak gimana sih prakteknya, misalnya langsung contoh. Makanya ini kan workshop gitu kan ya. Ini workshop bukan webinar nih gitu ya. Soalnya kalau workshop itu agak-agak berat ini gitu ya. Agak berat gitu ya. Jadi harus betul-betul ada hasilnya. Jadi minimal hasilnya gini lah, atau mungkin nanti kalau yang mau ebook, nanti kayaknya kita kasih hadiah juga ya. Nanti saya kasih hadiah ebook deh dari saya, tinggal hubungi saya, terutama yang bisa ini. Boleh ya, Mbak Yosi ya, gitu. Boleh nih, jadi para peserta jadi makin semangat nih Pak. Iyalah harus. Gitu. Betul. Jadi nanti saya ebook banyak gitu ya. Silakan nanti yang mungkin bisa menjawab, atau mungkin yang sudah punya outline, atau mungkin yang bisa dibantu yang bareng-bareng. Ayo kita menulis buku. Nanti kontrak dengan Pustaka Bintang ya.
Oh jadi itu oke diterbitkan di Bintang Semesta Media nih gitu ya. Oke, nah ada hal yang menarik sebenarnya ini sangat teknis juga ketika kita menulis tadi jangan terlalu apa ya disebutnya dengan perfeksionis di awal. Nah ya jangan perfeksionis tapi ya tulis saja nanti yang tidak perlu melihat kaedah dulu di awal gitu ya. Bahkan saya juga menulis yang di spiritual writing itu saya menyebutkan ketika Anda menuliskan di depan laptop jangan berpikir tentang EYD, jangan berpikir tentang bahasa baku, tulis saja apa yang ada dalam pikiran Anda. Hari ini saya akan menulis tentang misalnya manajemen berbasis langit misalnya ya. Maka saya agak lupa nih tadi mau menulis tentang apa ya. Oh saya agak lupa nih mau menulis tentang apa. Tapi saya ingat tadi sih topik utama kita itu adalah tentang manajemen langit gitu ya. Manajemen langit itu kayak gimana ya? Manajemen yang ada di langit atau manajemen yang ada di langit atau seperti apa? Oh kayaknya bahasa Inggrisnya tadi itu celestial deh. Jadi gunakan bahasa yang memang kita pahami untuk menuliskannya. Ada nanti orang bilang itu juga jangan melibatkan otak yang menganalisis gitu ya. Jadi tuliskan saja terlebih dahulu semuanya. Setelah itu nanti masuk ke tahapan review and editing gitu ya. Jadi ada review dan editing dan jangan lupa ya review dan editing ini dia perlu waktu bahkan berkali-kali. Saya ingat sekali tuh waktu saya menulis disertasi ya, ini zaman dulu kan agak sedikit dibanggakan kalau jumlahnya itu banyak gitu ya, karena kebetulan etnografi sehingga 500 halaman gitu ya. 500 halaman itu saya baca berulang-ulang kayaknya lebih dari 100 kali ya. Dibaca, diedit lagi, diperbaiki lagi. Buku juga sama. Makanya nanti next setelah saya tadi 300 buku gitu ya atau mungkin 500 buku itu akan saya baca lagi, saya ulang kembali, saya rekonstruksi kembali untuk menghasilkan kualitas yang dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang luar biasa menjadi istimewa seperti Bintang Semesta Media ini gitu ya. Oke, ya jadi urutannya itu adalah tema utamanya ditentukan, kemudian membuat outline bukunya ya, dari outline yang utama itu kemudian dijadikan subbab atau subbagian. Dari subbagian ini kemudian ditentukan juga outline untuk masing-masing paragraf yang akan dituliskan. Ya, setelah itu baru menulis dan menulis. Kuatkan juga dengan tadi misalnya kita ada literatur review misalnya, gitu ya. Ada teori-teori ya yang memang sudah disebutkan oleh peneliti atau penulis terdahulu untuk memosisikan dari buku ataupun dari pembahasan kita. Misalnya, saya mau menulis tentang misalnya cryptocurrency misalnya, gitu ya. Ketika kemudian saya menulis sendiri tanpa adanya teori atau referensi yang ditulis oleh orang lain tentang cryptocurrency, tentu saja akan sangat sulit, gitu ya. Jadi kita tidak keilmuannya itu kalau orang bilang itu tidak nyambung, tidak bersanad gitu katanya gitu ya. Nah ini juga jadi pertimbangan ya, termasuk juga data-data mutakhir dan juga termasuk referensi-referensi yang sifatnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya. Kayaknya ini generasinya beda nih, saya nggak tahu nih peserta kita ini generasinya dari generasi baby boomer atau dari generasi milenial awal, milenial akhir, generasi Z atau yang ada yang alpha, ada yang beta gitu ya. Tapi saya rasa rata-rata ini adalah milenial dan Z atau mungkin ada yang baby boomer juga gitu ya. Sehingga kadang ya ada satu sisi itu kesulitan untuk mencari referensi. Sisi lain terutama generasi milenial akhir gitu ya. Kalau saya 80-an ini generasi milenial awal gitu ya. Nggak apa-apa lah, itu kan teori juga gitu ya. Milenial awal ini Mbak Yosi kayaknya milenial akhir atau generasi ini Z gitu ya. Nah, generasi Z ya. Udah generasi terakhir berarti itu ya, generasi yang hilang berarti ya. Enggak, kalau generasi Z itu biasanya teori referensi itu sudah banyak, tapi kemampuan untuk menganalisis dan mungkin memetakan mappingnya itu mungkin perlu waktu lagi gitu ya. Nah, sehingga kemudian pentingnya di situ biasa pentingnya kuliah, pentingnya kita belajar, pentingnya kita menuliskan juga gitu ya. Nah, tadi kita bicara tentang tadi referensi
Ya referensi kan zaman sekarang mungkin tadi kalau generasi baby boomer kan agak kesulitan gitu, masih kan ada beberapa dosen yang selalu pakai buku, ya bagus lah pakai buku gitu ya, pakai buku, ada nggak pakai PowerPoint gitu ya. Kalau sekarang udah pakai Dipres, sudah pakai Canva, sudah pakai ini, termasuk juga referensi ya sudah e-book semuanya, toh juga penerbitnya ada, ininya ada. Saya rasa Pustaka Bintang ini kan juga bikin ini juga ya, edisi e-booknya kan ada juga ya untuk mengantisipasi ke depannya tentu saja gitu. Walaupun mungkin ya mungkin pembajakan atau mungkin ini juga banyak juga nih perlu diantisipasi, teknologinya harus kuat juga kayaknya itu ya. Oke, ya tadi jadi dalam mencari referensi kemudian menguatkan dengan data-data mutakhir, terutama ya tadi misalnya kalau penggunaan website itu adalah official website gitu ya. Kemudian juga ketika menggunakan misalnya buku juga memang buku-buku yang terpercaya gitu ya. Sampai-sampai mungkin kalau ada yang kuliah di S3 itu di program doktoral itu biasanya program doktoral itu ini istilah saja sebenarnya sih. Program doktoral itu jangan sampai mengutip dari penulis yang belum doktor. Gitu ya. Ya satu sisi benar gitu ya, tapi sisi lain juga belum tentu juga gitu ya. Jadi itu ada istilah. Terus juga jangan menggunakan buku yang ada tulisannya pengantar manajemen, pengantar pendidikan, pengantar ekonomi. Oh ini untuk anak S1 nih gitu ya. Padahal antara pengantar dengan konten nggak jauh beda juga gitu ya. Kebetulan kemarin saya bikin dengan teman-teman di itu bikin pengantar apa kemarin itu ya. Pengantar teori-teori hukum Islam. Saya bilang jangan pakai pengantar. Kalau pengantar itu beberapa kampus nih, terutama yang kalangan dosen baby boomer itu dia nggak mau kalau pakai kata pengantar, terutama untuk yang level master dengan doktoral gitu. Malah isinya sih sama aja sebenarnya gitu ya. Nah termasuk juga referensi tadi itu, misalnya kalau yang di basicnya itu agama itu sangat banyak sekali gitu ya. Terutama kitab-kitab Turos gitu ya, bahasa Inggris juga sangat banyak sekali. Nah ini akses ke sana, termasuk juga jurnal juga gitu ya. Jurnal kita juga kadang-kadang tuh merasa, ini masa dosen ngambil ngutip jurnalnya mahasiswa. Ya tergantung sih, kalau mahasiswanya dia sampai ke Scopus misalnya gitu kan ya, misalnya Tahadus Binima juga, ya anak saya juga lagi master juga sekarang itu kemarin waktu lulus S1 itu Scopusnya itu sudah 6 karena memang suka menulis juga gitu ya, suka nulis dan ya nggak ada masalah gitu, karena justru kalau menurut saya jurnal itu adalah tulisan ilmiah ataupun publikasi yang sangat egaliter. Ya, kenapa? Di jurnal itu tidak disebutkan gelar, ya tidak disebutkan juga profesinya. Ya mau mahasiswa S1 ya atau S2 kalau dia mampu kenapa enggak gitu ya. Bahkan mungkin umpamanya ada orang yang mungkin tidak kuliah tapi kemampuan analisisnya itu bagus, why not gitu ya. Kenapa tidak gitu ya. Nah ini cuma kan mungkin memang untuk standar ya, termasuk juga mungkin ada yang nanya nih tadi pas kuliah sebelum ini, saya ada nanya, Pak gimana nih kebijakan baru tentang ini nih skripsi sama tesis gitu ya. Kayaknya enak juga tuh, S1 nggak usah skripsi gitu ya, S2 nggak usah tesis gitu ya, atau dosen nggak usah nulis buku aja gitu ya, enak kali ya. Wah nanti ya enggak lah, justru saya sampaikan justru kenapa, untuk mengukur kemampuan intelektual ya yang mungkin berbasis tadi logis, sistematis, empiris